Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afinda Tias Fredika dengan NIM 7211419172 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen bab 2 yang berjudul Sistem Informasi untuk Keunggulan Kompetitif. Perusahaan dan lingkungannya. Model sistem umum perusahaan. Aliran sumber daya fisik berada di bagian bawah dan aliran sumber daya virtual berada di bagian atas. Model sistem umum perusahaan menampilkan arsitektur bagi seluruh jenis organisasi dalam bentuk sebuah sistem. Aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Aliran sumber daya virtual. Sumber daya virtual sebuah perusahaan meliputi data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri meliputi standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. Manajemen perusahaan dan suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Lingkaran umpan balik. Lingkaran umpan balik terdiri atas sumber-sumber daya virtual. Data dikumpulkan dari perusahaan dan lingkungan lalu dimasukkan ke dalam pemroses informasi yang mengubahnya menjadi informasi. Informasi ini kemudian diberikan kepada para manajer yang melakukan pengambilan keputusan yang akan memengaruhi perubahan-perubahan yang dibutuhkan pada sistem fisik. Perusahaan di dalam lingkungannya. 8 unsur utama yang terdapat di dalam lingkungan seluruh perusahaan antara lain pemasok, pelanggan, serikat pekerja, komunitas keuangan, pemegang saham dan pemilik, pesaing, pemerintah, dan komunitas global. Mengelola aliran sumber daya fisik. Manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan terdiri atas aktivitas-aktivitas berikut: meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari pemasok. Sistem elektronik. Seiring dengan mengalirnya sumber daya melalui rantai pasokan, maka mereka akan dapat dilacak secara elektronis langkah demi langkah. Manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Manajemen rantai pasokan hanya salah satu aspek dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan, namun memainkan peranan yang sangat penting dalam operasi. Keunggulan kompetitif. Sebuah perusahaan akan mencapai keunggulan kompetitif dengan memberikan produk dan jasa pada harga yang lebih rendah. Selain itu juga bisa melalui penggunaan sumber daya virtualnya. Ingat bahwa manajer sebuah perusahaan menggunakan sumber daya virtual sekaligus juga fisik dalam memenuhi tujuan-tujuan strategis perusahaan. Rantai nilai portal. Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan aktivitas nilai. Aktivitas nilai terdiri atas dua jenis, yaitu aktivitas nilai utama, meliputi logistik barang masuk, operasi, logistik barang keluar, penjualan dan pemasaran, serta jasa. Aktivitas nilai pendukung mencakup infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Memperluas ruang lingkup rantai nilai. Manajemen harus waspada terhadap tambahan keunggulan yang dapat dicapai dengan mengaitkan rantai nilai perusahaan ke rantai nilai organisasi lain. Kaitan seperti ini akan menghasilkan suatu sistem interorganisasional. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan strategis. Keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Sistem informasi dapat digunakan untuk menciptakan suatu keunggulan strategis. Keunggulan taktis. Sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Keunggulan operasional. Keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Tantangan dari pesaing-pesaing global. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Kebanyakan eksekutif perusahaan multinasional menyadari bahwa mereka akan dapat mengatasi pengaruh lingkungan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Kabar buruk bagi para eksekutif perusahaan multinasional adalah tantangan koordinasi semakin besar bagi perusahaan multinasional dibandingkan sebuah perusahaan yang membatasi aktivitasnya hanya di negara asalnya. Keuntungan koordinasi, fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia, dan mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global, kendala-kendala politis, pemerintah nasional di suatu negara di mana anak perusahaan berada dapat menerapkan beragam pembatasan yang menjadikan perusahaan induk mengalami kesulitan untuk memasukkan anak perusahaan tersebut ke dalam jaringan. Rintangan budaya dan komunikasi. Di dalam beberapa masyarakat tertentu, pengguna teknologi dianggap sebagai suatu pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian, sedangkan di masyarakat lainnya dipandang sebagai suatu pertanda tingkat sosial. Masalah-masalah teknologi. Perusahaan multinasional seringkali didera dengan masalah yang berhubungan dengan tingkat teknologi yang terdapat di negara-negara anak perusahaannya. Selain itu, peranti lunak juga dapat menjadi masalah. Kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Beberapa manajemen kantor anak perusahaan merasa yakin bahwa mereka dapat menjalankan anak perusahaannya tanpa harus mendapat bantuan, dan mereka memandang peraturan yang ditetapkan oleh kantor pusat sebagai suatu hal yang tidak perlu. Manajemen perusahaan, yaitu sebuah aktivitas mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Dimensi informasi, relevansi. Informasi berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Akurasi, seluruh informasi seharusnya akurat. Ketepatan waktu, informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting berkembang atau hilangnya peluang yang ada. Kelengkapan, para pengguna hendaknya dapat memperoleh informasi yang menyajikan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah tertentu atau solusinya. Sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Manajemen pengetahuan pada awalnya berfokus pada sistem pemrosesan transaksi. Kini organisasi mengakui bahwa sistem informasi mengumpulkan pengetahuan yang terdapat di dalam suatu organisasi, dan organisasi harus mengelola pengetahuan tersebut. Sistem informasi warisan. Sistem informasi awal serta peranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini. Manajemen gambar. Foto-foto digital dari cetakan dapat disimpan sebagai file-file komputer yang dapat dijadikan referensi oleh sistem informasi perusahaan saat ini. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Chief Information Officer dan Chief Technology Officer. Manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi, CEO atau CTO, dapat memosisikan layanan informasi sebagai salah satu unsur vital dalam unsur organisasi perusahaan dengan melaksanakan saran-saran berikut ini. Meluangkan waktu dalam bisnis dan pelatihan bisnis, secara aktif mencari kemitraan dengan unit-unit bisnis dan manajemen lini, fokus pada perbaikan proses bisnis. Perencanaan strategis bagi perusahaan. Ketika sebuah perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif, kelompok ini biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Rencana strategis untuk area-area bisnis. Salah satu pendekatan pada perencanaan strategis area bisnis adalah untuk setiap area membuat rencananya sendiri secara terpisah dari area-area yang lain. Pendekatan perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.